Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FTF Tutorial. Oke, baru-baru ini ada berita bagus ya mengenai layanan pengaduan, apapun pengaduannya tentang diri Anda ya, atau tentang seluruh masyarakat Indonesia yang mengalami ketidakadilan. Nah, ini kalian bisa adukan ke Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Gibran ya. Nah, Pak Gibran membuka layanan pengaduan buat seluruh masyarakat Indonesia. Nah, terutama bagi kalian yang terkena intimidasi dari DC-DC pinjaman online ya, alias kalian adalah nasabah yang gagal bayar. Nah, kalian manfaatkan pengaduan tersebut langsung ke Pak Gibran ya, agar pinjol-pinjol yang legal ini segera ditutup atau segera dimusnahkan dari Republik Indonesia ini ya. Nah, ketika kalian mendapatkan intimidasi, baik terorannya berupa dari email, telepon, WhatsApp atau apapun ya, tagihan yang tidak bersahabat atau tagihan yang terus menerus, nah kalian jangan panik ya. Nah, ini ada sanksi bagi DC-DC lapangan pinjol yang mengintimidasi nasabah galbay. Nah, ini tidak terkecuali bagi pinjol-pinjol yang legal ya. Kalau ilegal jelas itu sanksinya sangat berat ya. Nah, bagi kalian yang diteror oleh DC-DC lapangan yang legal, ini kalian tipsnya ya, kalian baca ini. Nah, bagi kalian yang terlanjur gagal bayar atau galbay pada salah satu aplikasi pinjol, jangan panik jika ada debt collector lapangan yang mengintimidasi. Nah, karena mereka pun akan mendapatkan sanksi. Nah, seperti itu ya. Nah, sanksi apa yang akan dikenakan kepada debt collector pinjol tersebut yang mengintimidasi nasabahnya? Yang pertama yaitu sanksi pidana atas tindakan intimidasi. Karena intimidasi adalah ancaman kekerasan atau pemaksakan yang dilakukan oleh DC, termasuk pelanggaran hukum. Itu sangat jelas. Itu diatur oleh KUHP pasal 335. Setiap tindakan yang bersifat memaksa, mengintimidasi dapat dikenai hukuman pidana dengan ancaman penjara hingga 1 tahun atau denda. Itu ya sanksinya. Yang kedua yaitu pelanggaran perlindungan konsumen. Itu jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang melindungi hak nasabah dari tindakan yang tidak sesuai. Jadi jika DC melakukan tindakan yang melecehkan, mengintimidasi atau memaksakan nasabah untuk membayar utang dengan cara tidak etis, hal itu segera melaporkan kepada pihak yang berwajib ya. Jadi jangan takut ya kalian untuk melaporkan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, sanksi dari OJK, sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan. Semua layanan pinjol legal yang terdaftar di OJK harus mematuhi aturan OJK. Karena ketika tidak mematuhi aturan OJK, maka ada sanksi administratif yang diterapkan oleh OJK ya. Seperti itu. Misalkan si DC itu melakukan kekerasan verbal maupun non verbal. Lalu keempat, apa yang diberikan sanksi untuk DC tersebut, yaitu tindak kekerasan fisik dan psikis. Jika DC melakukan tindakan kekerasan fisik atau verbal, dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian dengan dasar pelanggaran pasal 368 KUHP, yaitu pasal tentang pemerasan dan ancaman kekerasan. Nah, itu demikian ya, ada 4 hal yang bisa kalian terapkan ya ketika DC lapangan pinjol legal mengintimidasi. Nah, ini bukan hanya legal aja, ilegal juga pasti ya harus dilaporkan.
tindakan mengintimidasi itu jelas pelanggaran hukum ya, hukum pidana. Oke, itu aja informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.